Maksum University memiliki keunggulan komparatif bila dibandingkan perguruan tinggi lainnya, yaitu konten agama dan nilai keislaman yang ternyata menjunjung tinggi tradisi ilmiah dan pengetahuan. Berikut ada video untuk Anda yang bisa menjelaskan terkait dengan Maksum University. Universitas yang berbeda dengan universitas yang lain. Orang mengenal Al-Maksum itu karena kewirausahaannya menonjol. Jadi nanti insya Allah mahasiswa yang kuliah di Al-Maksum ada pengembangan entrepreneurship gitu. Terus yang berbeda itu kita tadi disampaikan akan membangun pesantren mahasiswa. Gitu. Jadi mahasiswa kalau di luar yang disebut kupu-kupu itu kuliah pulang pulangnya ke tempat kos, kita ke pesantren dan akan dibekali dengan ilmu agama. Selamat kepada Yayasan Al-Maksum yang pada hari ini sudah menerima surat keputusan izin pendirian Universitas Maksum. Mudah-mudahan menjadi bagian universitas yang berkualitas dan menjadi universitas unggulan baik lokal Jawa Barat dan Banten, nasional maupun internasional. Amin. Saya Muhammad Nasir, Menteri Riset Teknologi dan Teknologi, mengucapkan selamat kepada Yayasan Al-Maksum yang telah memiliki perguruan tinggi Universitas Al-Maksum. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumedang, Jawa Barat ini. Sukses untuk Universitas Al-Maksum. Saya Doni Ahmad Munir, Bupati Sumedang, mengucapkan selamat atas peresmian Universitas Al-Maksum. Saya bangga seluruh Bupati Sumedang memiliki universitas yang baru di Sumedang ini. Semoga bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Sumedang, khususnya umumnya warga Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dalam video menjelaskan terkait dengan ada konten agama dan nilai-nilai keislaman yang ternyata itu juga masuk ke dalam tradisi ilmiah. Bisa dijelaskan sebetulnya apa dan hubungannya serta kaitannya dengan Maksum University? Baik, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, dari mulai perjalanan dan latar belakang barangkali, bahwa ayah saya Maksum ini adalah seorang petani, kemudian berusaha, yang mana pada saat menjadi petani kemudian berusaha, beliau tidak pernah lepas dari masalah keagamaan. Oleh karena itu pada saat pembentukan Yayasan Al-Maksum, di mana di dalam pembentukan Yayasan Al-Maksum ini mulai dari sekolah dasar, menengah, atas sampai tahun 98 itu mulailah adanya akademi komputer, awalnya dari situ, sehingga di setiap pergerakan pendidikan ini tidak pernah melupakan tentang norma-norma keagamaan ya. Jadi orang tua mengajarkan kepada anak-anak dan kepada teman-teman yang terlibat di dalam pengembangan ini selalu menyampaikan, walaupun kita sudah lepas dari usaha, bukan sepenuhnya lepas, justru kita berusaha untuk mengembangkan pendidikan ini, jangan lupa tentang norma agama dan juga tentang masalah usaha, gitu kan. Nah, oleh karena itu, kalau diminta atau ditanya tentang keunggulan dari universitas yang lain, barangkali yang kita sampaikan seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan, kebetulan adik saya menyampaikan bahwa nilai unggulnya itu minimal kita karena berlatar belakang yang mendirikan universitas ini adalah anak atau kakak beradik yang punya latar belakang entrepreneur atau pengusaha, maka keunggulan dibandingkan dengan universitas yang lain barangkali nuansa atau masalah-masalah entrepreneur dan keagamaan itu selalu mengikuti di dalamnya. Baik, termasuk mungkin barangkali adalah kurikulum yang diberikan oleh universitas terkait dengan terhadap beberapa program studi, apakah kemudian bisa dikorelasikan atau mungkin Bapak Dadang bisa mencontohkan kurikulum yang bisa mendekatkan antara mahasiswa, pengajaran dengan nilai tadi, entrepreneurship dan juga nilai agama? Baik, yang pertama tentang keagamaan, ya, dari mulai sekolah
dasar sampai atas, termasuk di akademi kemudian sekolah tinggi, saya melihat bahwa di setiap akhir pelajaran atau di setiap akhir mata kuliah, kalaupun misalnya di akhir hari pelajaran, sorenya itu ada suatu kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, keagamaan misalnya malah ada pesantren, ada boarding di sana, ada yang istilahnya itu memberikan kesempatan kepada teman-teman yang dari mulai SD sampai sekolah tinggi pun diberikan kesempatan untuk tinggal di asrama atau istilahnya boarding. Ya. Nah, disitulah pelajaran-pelajaran selain ada mata kuliah yang resmi di dalam pembelajaran, juga ada penambahan ilmu-ilmu keagamaan. Ya, kalau kita barangkali merefresh kembali ke masa lalu, seingat saya kalau SD itu sore hari saya mengikuti pesantren. Betul, nah, baik. Hal inilah yang diterapkan di Al-Maksum, ya. Dia memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk menambah ilmu keagamaan, itu tentang keagamaan. Kemudian yang kedua tentang entrepreneur, karena kita kebetulan di lingkungan usahawan, barangkali kita memiliki beberapa jenis usaha dari mulai SPBU, ya, tentang pompa bensin, kemudian ada gas, kemudian ada air mineral, kemudian ada klinik apotek dan lain-lain. Nah, diberikan kesempatan kepada mahasiswa ini atau kepada siswa-siswa untuk kerja praktek, ya, kerja praktek di lapangan. Seperti apa sih kalau menjadi pengusaha? Diberikan kesempatan untuk mengevaluasi, untuk belajar, kemudian belajar berbisnis, kemudian kita evaluasi sampai sejauh mana tingkat keberhasilan daripada teman-teman ini. Jadi mahasiswa Maksum University memiliki keunggulan karena kalau kita lihat Al-Maksum ini memiliki banyak sekali bidang bisnis begitu, dan secara langsung bisa terjun untuk mengetahui fakta di lapangan mungkin seperti apa begitu. Betul. Apakah kemudian selain daripada mengembangkan ataupun ikut mengetahui perjalanan bisnis Al-Maksum, apakah kemudian ada inkubator bisnis tertentu untuk mengembangkan bagi mahasiswa Al-Maksum ini untuk nantinya bisa punya usaha baru? Ya, itu saya kira memang suatu tujuan ya. Jadi kita tidak memberikan dalam artian kosong sekali kepada mereka. Jadi kita memberikan bantuan kepada siswa, ya, untuk bagaimana bantuan yang kita berikan ini dimanfaatkan menjadi sesuatu. Ya. Dari situ kita melihat kalau ini ternyata memang menguntungkan dan akan berhasil, maka kita seperti istilahnya tuh ada pembinaan kepada siswa itu. Selama ini kalau kita lihat mungkin kita akan fokus di entrepreneur dan nilai-nilai keislaman begitu. Nah, kalau dari entrepreneur apakah kemudian sudah ada mahasiswa ataupun alumni begitu katakanlah dari Maksum University ini yang nampaknya sudah punya usaha, karena mungkin kemudian orang tua ingin berpikir untuk menyekolahkan anak, nampaknya berpikir kembali untuk bisa menjadi pengusaha nantinya? Ada beberapa saya kira yang sudah berhasil, ya. Beberapa yang kemarin kebetulan pada saat kita melakukan wisuda SMA, itu ada salah seorang mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa, kemudian akhirnya juga lulus dari mahasiswa. Itu ada keberhasilan yang setelah, dan apresiasi daripada siswa terhadap apa yang diberikan oleh Al-Maksum ini, dari mulai keagamaan yang dia rasakan, betapa dari mulai awal saya nangis disekolahkan di Al-Maksum karena merasa bahwa kok seperti ini, sementara teman-teman banyak gaul di luar, saya harus tinggal di asrama, harus belajar. Nah, dari nilai keagamaan insya Allah saya kira itu nilai positif yang sangat luar biasa. Nah, dari entrepreneur ini ada beberapa barangkali yang memang sedang dibina oleh para pembimbingnya untuk menjadi
usahawan yang sejati begitu ya. Iya, Nah, setelah jeda kami juga akan kembali dengan beragam informasi. Salah satunya adalah terkait dengan program studi apa saja, dan kita juga akan membongkar kira-kira apa keunggulan dari masing-masing program studi setelah jeda berikut.